Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari materi jurnal yang sudah saya review. Pertama ada jurnal Maritime Technology and Research yang berjudul Managing Marine Environmental Pollution Using Artificial Intelligence yang ditulis oleh Nitin Agarwala. Dan jurnal kedua yaitu Technium yang berjudul Virtual Indication of the Truck for a Marine Gas Turbine yang ditulis oleh Philip Nichols, Mirel Letilia Visel, George Bahalan, Adrian Viselchul, dan Rexona Nicole. Oke, dari jurnal pertama, isi dari penelitian yang dilakukan bertujuan untuk dapat memberikan solusi masalah lingkungan laut yang didukung oleh machine learning dan AI intelijen artifisial. AI akan membantu menciptakan mesin learning akan menyediakan platform untuk membuat prediksi dan keputusan menggunakan data histori di mana AI dapat dikembangkan. Ini adalah beberapa contohnya. Di sini kita bisa melihat contohnya yang di mana terciptanya mesin yang dapat memilah dan menyaring sampah polusi bagi laut. Mesin yang didukung dan dikontrol oleh AI dan machine learning akan beradaptasi terhadap kerusakan-kerusakan lainnya pada kelautan dan menjaga sumber daya kelautan untuk generasi selanjutnya. Sini jurnal kedua, isi dari penelitiannya adalah yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan AI untuk mengontrol dan pemantauan turbin gas kapal yang dilakukan oleh sistem elektronik otomatis, terdiri dari panel kontrol lokal yang terhubung ke turbin gas kapal. Di sini ada contohnya turbin gas kapal yang sudah terkontrol ke panel turbin. Dari sini dapat dilihat panel yang mengontrol kekuatan sumber daya turbin. Semua data muatan turbin akan dibaca dan diberikan penanganan melalui kontrol otomatis agar tidak terjadinya overhead maupun kerusakan lainnya pada turbin. Di sini AI dan machine learning akan menjaga performa terbaik pada turbin kapal. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita Surya. Selanjutnya ini bagian saya yang akan mempresentasikan jurnal berikutnya. Yang pertama ada Forward Planning Regular of Artificial Intelligence and Maritime Trade. Penelitian ini bertujuan untuk fokus pada penelitian yang muncul dari kecerdasan buatan dalam pengiriman dan perdagangan maritim internasional. Subjek penelitian ini adalah suatu proses yang terus berlanjut untuk perdagangan maritim dengan perubahan teknologi cepat. Nah, di sini saya menggunakan metode proses pembelajaran mesin atau prosedur berbasis logika. Dari semuanya saya mendapatkan hasil penelitian, yaitu hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah kerangka hasil pengembangan perdagangan maritim. Banyak orang yang tidak tertarik karena berisiko tinggi. Risiko ini berdampak pada manusia. Solusi AI cenderung tentang penerapan algoritma untuk menyusun, mempelajari, dan memproses kumpulan data besar. Yang kedua ada Artificial Intelligence Tools for Maritime Business Development in the Algorithm Age. Tujuannya yaitu untuk penelitian ini bertujuan untuk meluncurkan jalur pelayaran baru, memperkuat merek atau layanan, dan iklan mereka. Objek penelitian ini yaitu alat kecerdasan buatan untuk pengembangan bisnis maritim di zaman algoritma. Metode. Di sini saya menggunakan metode kualitatif tentang dampak sosial dari buatan teknologi intelijen dan untuk memahami kerangka kerja evolusi di zaman digital sektor maritim.
Hasil penelitian ini yaitu dalam konteks zaman algoritma, kecepatan pengembangan kecerdasan buatan dan teknologi web semakin canggih dan mengarah ke partisipatif berbantuan mesin komunikasi. Strategi dan praktik pemasaran di bidang maritim telah mengalami perubahan besar, terutama karena perkembangan internet dan teknologi kecerdasan buatan. Oke, selanjutnya jurnalnya akan saya direviewkan oleh teman saya. Kepada Noval, dipersilahkan. Oke, saya akan menjelaskan artikel yang telah saya review, yaitu yang berjudul A Bibliometric Review and Future Research Direction. Jurnal ini adalah volume ke-47 yang memiliki 22 halaman, yang diterbitkan pada tahun 2022. Penulisnya adalah Ziaul Hakwi Munima, Maria Dushenkoa, Veronica Jaramillo, Jimenza, Muhammad Hasan Sahib, and Marius Imseta. Tujuan penelitian kali ini adalah penelitian untuk mengetahui efisiensi energi menggunakan AI dan menggunakan AI untuk melakukan perencanaan rute terdekat berikutnya. Subjek penelitiannya adalah kajian yang berhubungan dengan keilmuan AI di bidang kelautan. Metode penelitiannya adalah dilakukan dalam penelitian ini tentunya mengutamakan teknik studi literatur yang baik dengan mengambil referensi studi yang telah ada sebelumnya untuk diterapkan dan melakukan uji coba. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sumber daya efisiensi energi telah menggunakan big data dan AI untuk mencapai efisiensi energi yang baik dalam transportasi maritim. Dari perspektif yang berbeda juga. Tidak hanya itu, AI juga berfokus pada perencanaan rute perjalanan kapal sehingga kapal lebih mudah menemukan rute perjalanan terdekat. Jurnal berikutnya adalah jurnal yang berjudul Artificial Intelligence and Operation Research in Maritime Logistics. Jurnal ini adalah volume ke-30 yang memiliki halaman 47 halaman yang diterbitkan pada tahun 2020. Penulisnya adalah Domeman, Jorin, Rakert, Nicholas, Fisher, Catherine, Taras, dan Anus. Tujuan penelitiannya adalah bertujuan untuk memberikan tinjauan tentang kemajuan-kemajuan terkini dan untuk menyelidiki bagaimana kemajuan-kemajuan itu disesuaikan dengan logistik maritim. Subjek penelitiannya adalah masalah logistik maritim yang dapat menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan solusi untuk masalah optimalisasi skala besar. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara meninjau literatur yang terstruktur dari surat-surat dan kontribusi yang diidentifikasi, dikategorikan, dan diklasifikasikan secara khusus. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat mengidentifikasi data secara otomatis menggunakan AIS agar dapat memprediksi lintasan kapal supaya tidak terjadi tabrakan antar kapal, dan dapat memprediksi cuaca agar dapat menghindari badai. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya, Bang. Ya, silakan. Kepada siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Erin Syahira. Saya dari kelompok 12. Saya ingin bertanya kepada kelompok 11. Ya, silakan. Pertanyaannya itu dari jurnal 1 yang direview oleh Surya Tegar. Bagaimana cara AI dan ML beradaptasi terhadap kerusakan tersebut? Bisa dibuka slide-nya?
Ah, ini ya. Kumpulkan aja dulu Gimana? pertanyaannya. Kumpulkan aja dulu pertanyaannya, nanti baru kita jawab satu-satu. Oke. Izin bertanya, Ya, kepada siapa? perkenalkan nama saya Cindy Claudia, saya dari kelompok 12. Bagaimana cara kita memahami kerangka kerja evolusi digital sektor maritim tersebut? Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya tadi? Bagaimana cara kita memahami kerangka kerja evolusi digital sektor maritim tersebut? Kalau boleh tahu itu dari jurnal siapa? Surya Terga. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kak, izin Kak bertanya. Perkenalkan nama saya Vira Monika, saya dari kelompok 12. Bagaimana cara menggunakan big data dan AI untuk mencapai efisiensi energi yang lebih baik dalam transportasi maritim dari perspektif yang berbeda? Jurnal yang direview oleh Muhammad Naufal. Oke, baik. Kepada Kak Vira Monika, pertanyaannya akan saya tampung. Ya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apabila tidak ada, kami akan langsung menjawab pertanyaannya. Ada bang. Oke, silakan. Siapa namanya dan dari kelompok mana? Kenalkan, nama saya Muhammad Haikal, saya dari kelompok 9. Di sini saya akan bertanya, kenapa pada masa perdagangan maritim dampak manusia berisiko tinggi? Terima kasih. Tadi kepada dari siapa namanya tadi? Muhammad Haikal. Haikal. Oke. Kami akan tampung pertanyaannya. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Apabila tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menjawab pertanyaan dari Vira Monica. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Big Data dan AI untuk mencapai efisiensi energi yang lebih baik dalam transportasi maritim dari perspektif yang berbeda? Jawabannya adalah AI merupakan kecerdasan buatan. Untuk mencapai efisiensi energi dalam transportasi, AI merancang rute tercepat dalam melakukan perjalanan agar lebih menghemat energi, seperti bahan bakar dan lain-lain. Seperti itulah jawabannya. Apakah Vira Monica sudah mengerti? Ya, sudah mengerti. Makasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nur Erin. Langsung saja, misal terjadi kerusakan di laut lainnya seperti minyak kapal bocor atau limbah pertambangan minyak bocor atau kerusakan habitat lainnya, beberapa kelompok ikan yang mati, maka akan diberikan data dan dipelajari oleh sistem, yang dimana perintah baru dan cara pengelolaan lainnya akan dikerjakan dengan caranya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Haikal. Kenapa pada masa perdagangan maritim dampak manusia beresiko tinggi? Karena jalur laut merupakan salah satu jalur tercepat dan merupakan jalur yang paling sering digunakan untuk melakukan perdagangan dari tahun ke tahun. Manusia sendiri merupakan makhluk yang berperan dalam proses perdagangan ini. Jadi seperti itulah jawabannya. Apakah Muhammad Haikal sudah mengerti dengan jawabannya? Oke, baik, mengerti. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Bagaimana cara kita memahami kerangka kerja evolusi digital sektor maritim tersebut? Yaitu dengan cara menggunakan metode kualitatif atau menggunakan analisis agar fokus pada penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Itu saya jawaban dari saya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah kami jawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apabila tidak, kami akan menutup presentasi kami kali ini. Tidak ada lagi? Tidak Oke, ada, kami Bang. akan menutup kami akan menutup presentasi kami kali ini. Sekian dari kami kelompok 11 dari kelompok AI Kelautan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.